Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik pada prosa fiksi. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa unsur sastra itu terbagi menjadi dua, yaitu etika sastra dan estetika sastra. Nah, estetika sastra adalah aspek-aspek keindahan yang terkandung dalam sastra dan didominasi oleh gaya bahasa. Keseimbangan aspek-aspek lainnya terkandung dalam komposisi bab, subbab, bait dalam puisi, dialog, dan improvisasi dalam drama, nada dan irama suara tukang cerita dalam dongeng. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu etika sastra merupakan persoalan pesan moral atau amanat dalam cerita. Seolah-olah dalam karya sastra, terutama fiksi prosa, hal demikian harus selalu ada dan sangat penting. Bahkan, tak jarang pula kita semua menemukan penilaian baik atau buruknya karya sastra ditimbang berdasarkan muatan pesan moral yang terkandung dalam ceritanya. Jika sebuah karya sastra akan pesan-pesan kebaikan, baik secara tersurat maupun tersirat, maka ia akan dianggap karya sastra yang bermutu dan menjadi alat revolusi mental. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat cerita rekaan atau cerkan berwujud. Nah, yang termasuk unsur intrinsik dalam prosa fiksi yaitu tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan diksi. Eksistensi karya sastra terletak pada unsur intrinsiknya, tanpa mengabaikan unsur ekstrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik karya sastra yakni faktor-faktor dalam yang aktif berperan sehingga memungkinkan sebuah karangan menjadi cipta sastra. Unsur intrinsik yang kedua adalah tema atau amanat. Hakikat cerita rekaan yaitu bercerita. Ini berarti ada yang berceritakan dan apa yang diceritakan. Itu dapat dinamakan tema nih teman-teman. Sebuah cerita rekaan harus mempunyai tema atau dasar. Nah, dasar inilah yang paling penting dari seluruh cerita. Karena sebuah cerita yang tidak mempunyai dasar tidak akan berguna sama sekali. Nah, teman-teman, menurut Stanton 2007 halaman 36, tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Priyatni 2010 halaman 119 mengatakan bahwa tema sebagai ide sentral atau makna sentral dari suatu cerita. Tema merupakan jiwa cerita dalam karya fiksi. Tema merupakan generalisasi terpenting mengenai hidup yang dinyatakan oleh cerita. Wiyatni 2008 halaman 42-43 mengatakan bahwa tema merupakan komentar terhadap subjek atau pokok masalah, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, sedangkan dikatakan oleh Nurgiantoro 2010 halaman 71 bahwa tema merupakan sebuah karya yang selalu berkaitan dengan makna kehidupan. Melalui karyanya, pengarang menawarkan makna tertentu kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut. Nah, dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang membentuknya. Dengan demikian,
Untuk memaknai karya sastra diperlukan pemahaman terhadap lingkungan yang telah menghasilkannya. Tentu saja, peran pengarang selaku penghasil karya sastra tidak dapat diabaikan begitu saja. Nah, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan tersebut merupakan ide, gagasan, ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, amanat dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Secara tersirat apabila pesan diperoleh, misalnya melalui tingkah laku tokoh, jalan pikiran tokoh, atau perasaan tokoh. Secara tersurat apabila pesan disampaikan secara tertulis. Misalnya, di tengah atau di akhir cerita pengarang menyampaikan saran, nasihat, dan pemikirannya. Contoh di dalam novel Laskar Pelangi. Karya Andrea Hirata, amanat yang ingin disampaikan pengarang yaitu bahwa dalam meraih cita-cita, hendaknya jangan mudah menyerah atau putus asa. Berusahalah sekuat tenaga untuk meraih semua mimpi dan cita-cita walau dalam himpitan ekonomi dan keterbatasan. Unsur intrinsik selanjutnya adalah penokohan. Istilah penokohan digunakan dalam tulisan ini karena istilah tersebut mempunyai pengertian yang lebih luas daripada tokoh dan perwatakan. Istilah penokohan ini mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita, sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan mengembangkan tokoh dalam sebuah cerita. Nah, penokohan adalah pelukisan tokoh atau pelaku cerita melalui sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam cerita. Dalam cerita rekaan, penokohan erat kaitannya dengan alur, sebab alur merupakan sebuah alur yang meyakinkan terletak pada gambaran watak tokoh yang mengambil bagian di dalamnya. Peristiwa di dalam cerita rekaan didukung oleh pelukisan watak tokoh dalam suatu rangkaian alur yang menceritakan manusia dengan berbagai persoalan, tantangan, dan lain-lain. Cerita dapat ditelusuri dan diikuti perkembangannya melalui penokohan ini. Selanjutnya, alur. Alur menurut Stanton 2007 halaman 26 adalah cerita yang berisi urutan kejadian, tetapi tiap kejadian itu yang hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Sementara Priyatni tahun 2010 halaman 112 mengatakan bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Dengan demikian, penampilan peristiwa demi peristiwa yang hanya mendasarkan diri dari urutan waktu saja belum merupakan alur. Agar menjadi sebuah alur, peristiwa-peristiwa itu haruslah diolah dan disiasati secara kreatif. Selanjutnya, latar. Latar dapat dikatakan sebagai segala hal yang melingkungi atau melatar belakangi tokoh cerita. Stanton 2007 halaman 36 mengatakan latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Dikatakan oleh Abrams 1979 halaman 284 sampai 285 bahwa latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar pun bukanlah hanya sekedar pelukisan waktu dan tempat. Suatu adegan sedih atau lebih terasa bila didukung oleh lukisan suasana seperti awan mendung, kesunyian, dan lain-lain sebagainya. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara
dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Dengan demikian, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat, dan segala yang sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Diksi. Pengertian diksi. Diksi bukan hanya berarti memilih kata. Pengertiannya jauh lebih luas dari itu, teman-teman. Istilah ini bukan hanya dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, melainkan juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah unsur intrinsik yang ada pada prosa fiksi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.